Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Sulistiawati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran kimia. Anak-anak, di masa pandemi ini selalu patuhi 3M ya. Apa itu 3M? Yang pertama adalah selalu memakai masker, yang kedua adalah selalu menjaga jarak, dan yang ketiga adalah selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Sebelum memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih ya. Ada nggak yang pernah merasa pusing ya? Jadi misalnya habis olahraga, kemudian kena panas, kemudian pening dan pusing. Nah, kira-kira kalau kita pusing obatnya apa? Ya, salah satunya kita bisa menggunakan aspirin. Ya, ada yang tahu aspirin ini apa? Ya, mungkin ada yang tahu rumus kimia atau struktur kimianya. Nah, ini akan kita pelajari nanti dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ternyata ilmu kimia sangat menarik sekali ya. Jadi, tetap stay tune. Ya, perhatikan penjelasannya baik-baik. Nanti kita akan memahami materi tentang pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, ini adalah rumus kimia dari aspirin. Ya, jadi aspirin ini adalah nama umum. Nama IUPAC dari aspirin itu adalah asam 2-asetil benzoat. Nah, kira-kira ada yang menarik nggak dari rumus struktur dari aspirin ini? Coba diperhatikan. Ada suatu cincin lingkar di situ. Ya, jadi ada segi 6, kemudian ada ikatan rangkap 2 dan tunggal yang berselang-seling. Nah, apakah itu? Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, jadi atom karbon yang berikatan sebanyak 6, kemudian memiliki ikatan rangkap dan tunggal yang berselang-seling, ini adalah ciri khas dari suatu senyawa benzena. Ya, jadi apa sih benzena itu? Ada yang sudah tahu? Ya, nanti akan kita pelajari ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah menuliskan struktur dan nama senyawa benzena dan turunannya. Jadi aspirin tadi itu adalah merupakan salah satu senyawa derivat atau turunan dari benzena. Ya, nah benzena sendiri itu adalah merupakan suatu senyawa hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu ada hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Ya, nah benzena ini adalah termasuk hidrokarbon siklik ya. Kemudian termasuk senyawa aromatik. Nah, kenapa dinamakan aromatik? Jadi dulu senyawa-senyawa benzen itu ditemukannya adalah memiliki aroma. Ya, memiliki aroma yang khas sehingga dinamakan sebagai senyawa aromatik. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak ditemukan senyawa-senyawa turunan benzena itu tidak memiliki aroma yang khas dan bahkan memiliki aroma yang tidak sedap. Maka sekarang penggolongan senyawa aromatik itu tidak berdasarkan aromanya, tetapi berdasarkan struktur dan sifatnya. Nah, rumus molekul dari senyawa benzena itu adalah C6H6. Jadi senyawa benzena dengan struktur C6H6 ini cukup lama diperdebatkan strukturnya seperti apa. Ya, jadi seorang ahli kimia dari Jerman bernama August Friedrich Kekulé ini dari mimpinya, ya dari mimpi itu menemukan imajinasi tentang rumus struktur dari benzena. Jadi rumus struktur dari benzena itu adalah atom karbon sebanyak 6 membentuk cincin lingkar dengan ikatan rangkap 2 dan tunggal yang berselang-seling. Jadi mimpi dari Kekulé ini adalah melihat ular itu menggigit ekornya sendiri. Jadi membentuk suatu lingkaran. Nah, seorang ahli kimia mimpinya itu bisa menghasilkan suatu penemuan baru ya ternyata. Selanjutnya adalah rumus struktur lebih detail dari benzena ini. Ya, jadi benzena ini tersusun dari atom karbon ya sebanyak 6 berikatan secara selang-seling, ikatan rangkap 2 dan ikatan tunggalnya.
Nah, ikatan rangkap dua pada benzena ini tidak tetap pada posisi tertentu, melainkan dapat berpindah-pindah atau yang disebut dengan delokalisasi elektron. Peristiwa ini disebut dengan resonansi yang menyebabkan ikatan rangkap dua benzena itu menjadi stabil. Nah, bukti dari stabilnya ikatan benzena ini, bukti kestabilan dari reaksi benzena ini bisa dibuktikan dengan percobaan, yaitu reaksi adisi dengan air brom. Ya, jadi suatu rantai karbon yang memiliki ikatan rangkap dua apabila direaksikan dengan air brom, maka akan terjadi reaksi adisi sehingga warna kuning kecoklatan dari air brom itu akan memudar seperti di etena. Bukti kestabilan dari cincin benzena ini bisa dibuktikan melalui eksperimen, yaitu reaksi adisi dengan air brom. Etena, senyawa yang memiliki ikatan rangkap dua, itu dapat mengalami reaksi adisi apabila direaksikan dengan air brom, yaitu ditandai dengan memudarnya warna merah kecoklatan dari air brom menjadi jernih. Benzena memiliki ikatan rangkap dua, tetapi tidak menunjukkan gejala yang sama dengan etena. Benzena ketika direaksikan dengan air brom, itu warna air brom tidak berubah, artinya tidak terjadi reaksi. Ya, ini membuktikan bahwa benzena itu ikatan rangkap duanya lebih stabil sehingga tidak bisa mengalami reaksi adisi. Jadi lebih detailnya benzena ini nanti lebih mudah mengalami reaksi substitusi. Ya. Jadi diingat-ingat ya, ikatan rangkap dua pada cincin benzena itu adalah lebih stabil. Berikut adalah bentuk orbital P pada 6 atom karbon benzena yang saling tegak lurus pada bidang segi 6 benzena. Dua orbital P yang saling berdekatan, saling tumpang tindih antar sisi dengan sisi membentuk ikatan pi. Karena tumpang tindih ini dapat terbentuk antara sisi atom C kiri dan kanan, maka yang sebenarnya terjadi adalah keenam orbital P tersebut itu saling tumpang tindih sehingga membentuk awan elektron berbentuk ban pada bagian segi 6 benzen tersebut. Jadi posisi elektron P tidak tertentu antara dua atom karbon, melainkan terdelokalisasi di seputar cincin. Keberadaan elektron yang saling terdelokalisasi di seputar lingkar ini menjadi ciri dari senyawa aromatik. Ya, jadi kalau di zaman dulu senyawa aromatik itu identik dengan aroma, maka di zaman kimia modern ini senyawa aromatik itu lebih kepada struktur dan sifatnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tata nama senyawa benzena. Tata nama senyawa benzena itu kita lihat dari substituen yang tersubstitusi ke dalam cincin benzen. Apabila cincin benzen itu terdiri dari satu substituen, maka ada dua jenis penamaan. Yang pertama adalah penamaan cincin benzen tersebut disebutkan nama substituennya, kemudian diikuti dengan nama benzen. Contohnya adalah seperti pada senyawa dengan struktur berikut. Di sini ada substituen Br, maka namanya adalah bromobenzena. Kemudian yang selanjutnya contohnya adalah misalnya di sini benzen misalnya di sini adalah benzen, kemudian ada gugus NO2, maka namanya adalah nitrobenzena. Kemudian contohnya adalah misalnya di sini ada gugus propil, maka namanya adalah propil benzena. Nah, penamaan yang selanjutnya adalah menggunakan nama umum. Ya, jadi menggunakan nama umum ini adalah nama yang lazim disebut untuk benzena. Jadi benzena dengan cincin aldehid itu namanya adalah benzaldehid. Benzena dengan NH2 itu namanya adalah anilina. Kemudian benzena dengan COOH itu namanya adalah asam benzoat. Benzena dengan OH itu namanya adalah fenol. Benzena dengan gugus metil itu namanya adalah toluena.
Nah, kemudian selanjutnya adalah benzena dengan 2 substituen. Benzena dengan 2 substituen ini kita memperhatikan struktur orto, meta, dan para. Tata nama benzena dengan 2 substituen itu kita memperhatikan posisi dari substituennya. Ya, jadi apabila yang nampak pada gambar substituen benzena itu berada pada posisi nomor 1 dan 2, ya, yang ditandai merah, maka penamaan benzena itu diberi awalan orto. Orto adalah apabila substituen benzena itu berada pada posisi nomor 1 dan 2. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila posisi substituen benzena pada rantai karbon nomor 1 dan 3, maka diberi awalan meta. Dan selanjutnya apabila posisi substituen benzena itu berada pada posisi 1 dan 4, maka diberi awalan para. Nah, contohnya adalah misalnya saya punya struktur seperti pada gambar. Ini namanya adalah bisa disebut dengan 1,2 dibromobenzena, atau boleh juga disebut ortobromobenzena, atau boleh juga kita tuliskan orto dengan lambang O, O-bromobenzena. Selanjutnya, misalnya saya punya struktur yang nampak pada gambar. Ya, di sini ada Cl dan ada OH. Penamaannya seperti apa? Bisa kita menyebutkan sebagai 3-klorofenol, atau metaklorofenol, atau meta boleh dilambangkan dengan M-klorofenol. Selanjutnya, misalnya saya punya struktur yang nampak pada gambar. Ini namanya apa? Ya, boleh kita namai dengan 4-nitrobenzaldehid, karena di sini substituennya adalah gugus nitro dan gugus aldehid, atau karena posisinya adalah pada posisi 1 dan 4, boleh kita menyebutnya sebagai para nitrobenzaldehid, atau para boleh kita singkat dengan P nitrobenzaldehid. Ini adalah tata nama untuk benzena dengan 2 substituen. Jadi kita perhatikan posisi orto, meta, dan para. Kemudian selanjutnya adalah benzena dengan 3 substituen. Nah, kalau benzena dengan 3 substituen, maka kita akan memperhatikan urutan prioritas substituennya. Ya, urutan prioritas substituen itu yang nampak pada gambar. Ya, jadi yang paling kiri itu adalah yang paling diprioritaskan untuk mendapat nomor 1, semakin ke kanan itu semakin kurang prioritas. Contohnya seperti apa? Misalnya saya punya senyawa yang nampak pada gambar. Ada Br sebanyak 3. Nah, karena ini substituennya setara, semuanya sama, maka tidak ada yang lebih prioritas. Maka kita langsung mencari urutan supaya mendapat nomor terkecil. Nah, seperti apa penomorannya? Jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Maka benzena tersebut diberi nama 1,2,4 tribromobenzena. Nah, kemudian misalnya saya punya senyawa yang selanjutnya yang nampak seperti pada gambar. Di situ terdapat 2 jenis substituen, ada Cl dan ada OH. Nah, ini kita harus memperhatikan substituen mana yang lebih prioritas untuk mendapat nomor 1 dalam penamaan. Ya, Cl di mana posisinya? Cl itu adalah termasuk halogen. Jadi termasuk halogen, jadi masuknya adalah di X. Ya, kemudian OH di situ kita lihat OH adalah lebih prioritas karena posisinya lebih kiri daripada X. Jadi nomor satunya adalah dimulai dari C yang tersubstituen oleh OH. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi penamaannya apa? Namanya adalah 2,4,6 triklorofenol. Selanjutnya, misalnya saya punya senyawa yang nampak pada gambar. Di situ ada 3 jenis substituen yang berbeda. Ya, ada CHO, ada Cl, dan ada NO2. Nah, mana yang harus kita dahulukan untuk mendapat nomor 1 adalah kita lihat urutan substituen. Ya, jadi di situ ada gugus aldehid, ada NO2, kemudian ada
Cl ya. Jadi yang paling prioritas itu adalah aldehid, gugus aldehid. Jadi nomor satunya adalah dari gugus aldehid, kemudian ke arah atas ya sampai ketemu nomor 6. Jadi penamaannya adalah 5 kloro 3 nitro benzaldehid. Ya, jadi apabila penomoran itu kita mengikuti urutan prioritas. Tetapi apabila dalam penamaan penulisannya, maka kita tetap mengikuti urutan abjad. Jadi kenapa kloro ditulis lebih dulu daripada nitro? Karena kloro itu adalah abjadnya C dan nitro adalah abjadnya N. Demikianlah penamaan untuk benzena dengan 3 substituen. Ya, nah, selanjutnya anak-anak di sini akan saya tampilkan ya. Selanjutnya anak-anak di sini akan saya tampilkan video dari Australian National University tentang sintesis aspirin di laboratorium. Mudah-mudahan video ini nanti bisa menginspirasi anak-anak semua supaya lebih tertarik lagi ke dalam bidang kimia, khususnya kalau di sini aspirin adalah farmasi. Ya, silahkan disaksikan. Nah, tak terasa ya, pembelajaran kita sudah hampir selesai nih. Ya, tetap semangat ya. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak semua tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, di sini saya punya 3 soal. Yang pertama, tuliskan rumus struktur dari benzena. Yang kedua, mengapa benzena tidak dapat memudarkan warna air brom? Yang ketiga, apa nama senyawa berikut? Ya, ada 3 struktur. Coba nih diberi nama. Ya, kita tunggu waktunya 2 menit cukup ya. Oke, udah selesai. Nah, coba kita koreksi jawabannya. Jadi, silahkan dikoreksi jawabannya apakah sama dengan kunci. Silahkan ya. Jadi, struktur benzena yang nampak pada gambar. Kemudian, mengapa benzena tidak dapat memudarkan warna air brom? Tadi sudah dijelaskan karena ikatan rangkap dari benzena itu mengalami resonansi sehingga lebih stabil. Jadi susah mengalami reaksi adisi. Kemudian nama dari senyawa yang nampak pada gambar adalah yang A itu nitrobenzena, yang B adalah metaklorofenol, yang C adalah 1,2,4 tribromobenzena. Semuanya betul? 100? Yeay! Berarti anak-anak sudah paham semua ya.
Nah, tak terasa pembelajaran kita sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, anak-anak semuanya paham, dan ternyata senyawa benzena itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga menginspirasi, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Dadah!